Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan bermacam-macam kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya, sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang taat atas ajarannya sampai yaumil kiamah. Amin. Bapak dosen serta teman-teman mahasiswa yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Ai Aminah, nomor induk mahasiswa 1230126021, program studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah At-Taqwa Bandung. Adapun pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas mandiri mata kuliah pengelolaan pendidikan yang berjudul Makna dan Tujuan Pengelolaan Pendidikan. Pengantar, makna dan tujuan pengelolaan pendidikan. Yang pertama, makna pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan adalah proses sistematis yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Ini melibatkan koordinasi semua elemen yang berkontribusi pada proses belajar mengajar. Yang kedua, tujuan utama. Tujuan itu meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inovatif, memastikan penggunaan sumber daya manusia, finansial, material secara optimal, meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas lembaga pendidikan. Konsep dasar manajemen adalah fondasi keberhasilan. Manajemen adalah seni dan ilmu dalam mengatur sumber daya manusia, finansial, fisik, dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam konteks pendidikan, ini berarti mengarahkan semua upaya menuju pencapaian visi dan misi pendidikan, di antaranya pembagian kerja, otoritas dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan komando, dan kepentingan umum. Pembagian kerja, spesialisasi tugas untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Otoritas dan tanggung jawab, hak untuk memberi perintah harus seimbang dengan tanggung jawab atas hasilnya. Disiplin, ketaatan pada aturan dan prosedur yang berlaku dalam organisasi. Kesatuan komando, setiap individu hanya menerima perintah dari satu atasan untuk menghindari kebingungan. Sedangkan kepentingan umum, kepentingan organisasi harus selalu diutamakan di atas kepentingan pribadi. Fungsi-fungsi manajemen atau PUAK adalah siklus berkelanjutan. Fungsi manajemen merupakan serangkaian kegiatan yang saling terkait dan membentuk siklus untuk mencapai tujuan organisasi. Model PUAK atau planning, organizing, actuating, controlling adalah kerangka kerja klasik yang menggambarkan fungsi-fungsi ini secara komprehensif. Planning atau perencanaan menentukan tujuan masa depan dan menyusun strategi serta langkah-langkah untuk mencapainya. Ini termasuk penetapan prioritas, alokasi sumber daya, dan pengembangan kebijakan.
Organizing atau pengorganisasian mengatur struktur organisasi, menempatkan individu pada posisi yang tepat, dan mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk melaksanakan rencana mencakup pembentukan tim dan departemen. Actuating atau pelaksanaan menggerakkan dan memotivasi seluruh anggota organisasi untuk bekerja sesuai dengan rencana. Ini melibatkan kepemimpinan, komunikasi yang efektif, dan pengembangan tim. Controlling atau pengawasan, memantau kinerja, membandingkan hasil aktual dengan standar yang ditetapkan, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Tujuannya adalah memastikan semua berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang tercapai. Fungsi manajemen sekolah adalah mengelola lingkungan belajar. Manajemen sekolah adalah aplikasi prinsip-prinsip manajemen dalam lingkungan pendidikan. Fokus utamanya adalah menciptakan ekosistem pembelajaran yang mendukung pertumbuhan akademik dan karakter siswa, serta pengembangan profesional guru, di antaranya perencanaan program, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi dan pengembangan. Perencanaan program meliputi penyusunan kurikulum yang relevan, perencanaan anggaran yang transparan, dan penetapan kalender akademik yang efisien. Ini memastikan arah yang jelas bagi seluruh kegiatan sekolah. Pengorganisasian sumber daya melibatkan pengaturan guru dan staf, pengelolaan sarana dan prasarana, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta manajemen peserta didik. Tujuannya adalah pemanfaatan optimal dari setiap aset. Pelaksanaan pembelajaran memastikan proses belajar mengajar atau PBM berjalan efektif dan efisien dengan metodologi yang inovatif dan relevan. Ini juga mencakup penciptaan suasana kelas yang interaktif dan partisipatif. Evaluasi pengembangan menilai hasil belajar siswa, mengevaluasi kinerja guru, dan melakukan perbaikan berkelanjutan pada semua aspek operasional sekolah. Ini adalah kunci untuk adaptasi dan inovasi di masa depan. Contoh penerapan nyata dan kesimpulan. Pengelolaan pendidikan yang efektif tidak hanya teoritis, tetapi juga memerlukan implementasi praktis dan adaptif. Studi kasus berikut menyoroti bagaimana prinsip manajemen dapat diterapkan untuk mencapai hasil nyata. Studi kasus peningkatan mutu di sekolah X. Sekolah X berhasil meningkatkan rata-rata nilai ujian nasional atau UN sebesar 15% dalam 2 tahun melalui penerapan sistem manajemen berbasis data. Sistem ini memungkinkan pemantauan progres belajar siswa secara real-time, identifikasi area kelemahan, dan implementasi program bimbingan belajar yang terpersonalisasi. Kolaborasi antara guru, orang tua, dan siswa menjadi kunci keberhasilan inisiatif ini. Kesimpulan, pengelolaan pendidikan yang baik adalah dinamis dan adaptif, memerlukan integrasi yang erat antara teori manajemen yang kokoh dan praktik di lapangan yang relevan. Fokus harus selalu pada peningkatan mutu secara berkelanjutan, menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, dan mempersiapkan peserta didik untuk tantangan masa depan. Penting untuk diingat bahwa setiap lembaga pendidikan memiliki konteks uniknya sendiri. Oleh karena itu, strategi pengelolaan harus disesuaikan dan diuji cobakan secara berkala untuk memastikan efektivitas maksimal.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.